Alhamdulillah alladzi qad amarna bil istiqamati fil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang pada atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga pada subuh ini kita semua masih dilimpahkan nikmat, khusus nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan i'tikaf di masjid dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang mulia, ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan kemarin bahwasannya kita menguraikan hikmah, di antaranya man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan quyida bisalasilil imtihan, yang artinya ketika ada seseorang tidak mau menghadap dengan Allah, ketika Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada dirinya, maka orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala diikat dengan rantai-rantai ujian. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, orang awam dia ini dirantai dengan ujian oleh Allah supaya dia kembali kepada Allah. Ada seseorang ketika Allah memberikan kebaikan, misalnya dia dilapangkan rizki, wattisa'il jah, dimudahkannya kedudukan, diberikan keluarga, diberikan jabatan yang bagus, tapi dia tidak mau menghadap kepada Allah, Allah sayang kepada dia, maka Allah rantai dia dengan rantai ujian. Maksudnya ada seseorang yang mau menghadap dengan Allah, nunggu dulu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat sederhana, ada seseorang kalau dikasih muda, sehat, banyak rezeki, badan kuat, usaha lapang, dia tidak mau menghadap kepada Allah. Tapi kalau badan mulai udah sakit-sakitan, udah tua, usaha banyak yang bangkrut, baru dia mau menghadap kepada Allah. Nah inilah ada kaum yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menghadap kepada Allahnya itu nunggu dulu dihukum oleh Allah. Ini bagi tingkatan orang-orang yang awam. Yang kedua, bagi orang-orang yang murid, yaitu murid itu yang di dalam hatinya
ada kehendak, ada keinginan mendekatkan diri kepada Allah, atau orang yang sedang mendekatkan diri dengan Allah, apa yang harus ditakutkan? Yang harus ditakutkan adalah hub min wujudi ihsanihi ilaika wa dawamu isa'atuka ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan liqaulihi ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bagi orang yang mendekatkan diri dengan Allah atau sedang berjalan mendekatkan diri kepada Allah, disebut muridin, takutlah dengan adanya kebaikan Allah kepada kita, sedangkan kita ini masih melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang harus kita takutkan itu ayyakuna dzalika istidrajan, bahwasannya yang datang kepada kita itu adalah lanjuran dari Allah atau istidraj dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah lanjur mereka, tapi mereka tidak sadar, tidak tahu mereka sedang disiksa, sedang dilanjur oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum menjelaskan penyebab-penyebabnya, kita harus paham, ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah, Allah itu sayang kepada dia. Ada juga orang yang dikasih nikmat oleh Allah, Allah ngasih nikmatnya itu karena benci. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi harus kita pahami, ada orang yang dikasih nikmat duniawi oleh Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan juga ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah, tapi itu adalah bentuk murkanya Allah kepada kita. Nah, yang dimaksud di hikam ini, di hikmah yang ini, hubbil wujudi ihsanihi. Kalian harus takut dengan adanya kebaikan Allah, seperti Allah ngasih rezeki yang lapang, Allah ngasih kedudukan kepada kita di dunia ini, pangkat yang bagus, wal akba, banyaknya pengikut, wal aulad, banyaknya keturunan. Pokoknya kita ini hidup dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'a wujudi isaatuka ma'ahu, Allah ngasih kebaikan kepada kitanya itu, sedangkan diri kitanya itu banyak maksiat. Disederhanakan lagi bahasanya, kita banyak maksiat kepada Allah tapi nikmat berdatangan. Nah, hub min wujudi isanihi, orang yang muridin, orang yang punya tujuan mendekatkan diri, mendekatkan hati, belajar makrifat kepada Allah, harus takut dengan kebaikan Allah, sedangkan kitanya buruk dengan Allah. Kenapa? Yang harus kita takutkan itu ayyakuna dzalika istidrajan minhu, itu yang diberikan oleh Allah itu lanjuran, atau dalam bahasa tasawuf itu disebut istijrad. Apa itu istijrad? Istijrad itu adalah kumuhul mihnah fil minnah. Istijrad itu adalah tersembunyinya racun di dalam nikmat.
disederhanakan bahasanya begini. Kita misalnya disuguhkan makanan-makanan yang lezat. Misalnya disuguhkan air madu misalnya. Itu nampaknya lezat. Tetapi kalau kita minum, itu akan membunuh karena di dalamnya ada racun. Nah itulah istijron. Jadi istijron itu harta oleh Allah dimudahkan. Keluarga sukses-sukses semua. Tapi kitanya buruk dengan Allah. Nah kalau istijron itu ternyata harta itu akan membuat kita terbunuh. Akan membuat kita celaka. Sehingga kan ada riwayat dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seseorang yang mengatakan begini, wahai Nabi Musa alaihi salam, kalau seandainya Allah murka kepada saya karena maksiat saya, lah kenapa saya ini rezeki melimpah? Dia seorang orang yang rezekinya melimpah, kaya raya, sehingga dia ini merasa dirinya tidak disiksa oleh Allah. Apa jawaban Nabi Musa? Wahai fulan, sebenarnya engkau itu sudah disiksa oleh Allah dan engkau saat ini sedang disiksa oleh Allah. Lalu orang ini bertanya, apa siksaan Allah kepada saya? Rezeki saya melimpah, harta saya banyak. Apa jawabannya? Siksaan Allah yang banyak kita tidak sadari itu diantaranya ketika kita malas, apalagi alhamdulillah meninggalkan sholat, itu adalah siksaan Allah yang dahsyat kepada kita. Nah ini yang hikmah ini yang kita akan uraikan. Jadi banyak orang yang sedang disiksa oleh Allah, tapi orang ini tidak sadar dirinya sedang disiksa oleh Allah. Kita jangan mengukur orang lain. Yuk kita renungkan hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita sedang mendapatkan siksaan dari Allah apa tidak? Karena banyak orang yang hakikatnya dirinya disiksa oleh Allah, tapi dirinya tidak sadar dirinya sedang disiksa oleh Allah. Kalau yang tadi, yang hikmah bulan kemarin, orang ini misalnya mohon maaf sehat, tiba-tiba sakit, dia sadar hatinya merasa disiksa oleh Allah, kemudian dia ibadah dan bertaubat kepada Allah. Itu yang tadi. Tapi kalau golongan yang kedua ini, muridin ini, banyak orang ini sedang disiksa oleh Allah, tapi dirinya tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Simpulkan dulu, ambil sederhananya saja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, siksaan Allah yang sering terjadi kepada kita apa? Satu diantaranya, ketika kita sholat tidak bisa khusyuk saja, itu hakikatnya Allah sedang menyiksa kita. Nah ini yang harus kita tingkatkan. Jadi ternyata ketika kita sholat tidak bisa khusyuk, ketika kita ibadah tidak bisa ikhlas, itu adalah siksaan Allah kepada kita. Dan tidak semata-mata kita sholat tidak bisa khusyuk, kita ibadah tidak bisa ikhlas. Itu ada penyebab-penyebabnya yang harus kita hindari, penyebab-penyebab itu semua. Jadi ternyata ketika kita sholat tidak bisa khusyuk, ketika kita ibadah susah ikhlas, itu hakikatnya siksaan Allah yang tersembunyi kepada kita. Yang kita merasa alhamdulillah kita ini sholat, gak mungkin Allah nyiksa kita. Padahal dalam sholat tersebut kita sedang disiksa. Apa sedang disiksanya? Karena kita dalam sholat tidak bisa khusyuk. Nah ini bagi tingkatan muridin, bagi tingkatan orang yang punya kehendak mendekatkan diri dengan Allah, bagi orang yang punya tujuan belajar makrifat, hal yang seperti itu sudah menjadi siksaan.
siksaan itu tadi. Kayak misalnya dia badannya sehat, badannya kuat, usahanya bagus. Kemudian dia bangkrut, dianggap bangkrut itu merasa dirinya disiksa. Kemudian dia taubat kepada Allah. Bagi orang awam. Tapi kalau bagi orang yang mau belajar makrifat kepada Allah, mendekatkan diri dengan Allah, ingin belajar musyahadah, ingin belajar munadharah, merasa diri disaksikan oleh Allah, merasa diri dilihat oleh Allah, itu semua kalau kita sholat tidak bisa khusyuk, itu sudah cukup siksaan baginya. Ketika kita ibadah tidak bisa ikhlas, itu sudah cukup siksaan yang dahsyat baginya. Kenapa kita sholat tidak khusyuk? Kenapa kita ibadah jarang ikhlas? Jawabannya karena ada sebab-sebab, ada penyakit-penyakit yang kita langgar. Nah ini yang sekali lagi nih, bagi orang yang sudah belajar ibadah, orang yang muridin, orang yang sudah belajar mendekatkan diri dengan Allah, ternyata banyak yang tidak sadar dirinya sedang disiksa oleh Allah. Sehingga tadi diriwayatkan seorang pemuda di zaman Nabi Musa alaihi salam, dia ini kepedean, merasa dirinya tidak sedang disiksa oleh Allah, padahal dia meninggalkan sholat. Apa kata Nabi Musa? Padahal dia meninggalkan ibadah. Apa kata Nabi Musa? Wahai fulan, engkau meninggalkan ibadah itu adalah sudah siksaan yang dahsyat dari Allah yang diberikan kepada engkau. Jadi kadang-kadang bagi kita, bagi orang-orang yang awam, termasuk bagi orang yang murid, mungkin kadang-kadang kita ini ada sedikit malas untuk melaksanakan ibadah. Itu sekali lagi itu siksaan Allah kepada kita. Kenapa kita ada sedikit malas ibadah? Karena ada penyebab-penyebab yang kita langgar. Bahkan kita ini tidak merasa kita ini melanggar yang dilarang oleh Allah. Tidak merasa kita ini melanggar aturan Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi harus kita pahami, harus kita sadari bahwasannya kita ini sering disiksa oleh Allah, tapi muridin ini nah bahayanya itu tadi merasa dirinya tidak disiksa oleh Allah. Contohnya apa? Tadi tidak khusyuk dalam sholat saja bagi muridin itu adalah sudah siksaan yang sudah cukup bagi dirinya. Sekarang kita uraikan penyebab-penyebabnya. Min jahlil murid, di antaranya kebodohan murid. Apa itu murid? Orang yang punya kehendak mendekatkan diri dengan Allah. Yang pertama ayusi al-adaba, dia melupakan, melalaikan adab dengan Allah. Patu akhirul uqubatu anhu, kemudian Allah akhirkan siksaan baginya. Fayaqula, dan si murid ini berkata, lau kana hada su'a adabin, kalau seandainya ini adalah buruk adab kami dengan Allah, laqata'al imdad, pasti Allah ini akan memutuskan pertolongan-pertolongan. Jadi siksaan yang dibungkus dengan pertolongan-pertolongan. Maksudnya apa tadi? Kita ini disiksa dalam sholat tidak bisa khusyuk, tapi dibungkus dengan merasa kita ini sudah sholat, sehingga kita sendiri tidak merasa diri kita sedang disiksa. Itu maksudnya. Kita ibadah tidak ikhlas. Ada seseorang yang ibadah tidak ikhlas. Dia ini tidak merasa dirinya sedang disiksa karena tidak ikhlas tadi. Kenapa dia merasa tidak disiksa? Sebab merasa dirinya sedang ibadah. Padahal ibadah yang tidak ikhlas itu, apalagi kalau sampai ke tingkat riya, kan itu syirkul asghar. Itu
atau musyrik kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ibadah tidak bisa ikhlas bagi si murid, orang yang punya tujuan ma'rifat, orang yang punya tujuan mendekatkan diri dengan Allah, ini adalah sudah siksaan yang dahsyat bagi dirinya. Nah, ini tadi mereka ini tidak merasa disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena mereka menyangka kalau seandainya aku disiksa oleh Allah, pasti terputus segala pertolongan-pertolongan. Ini aku ditolong sama Allah, aku dimudahkan oleh Allah, berarti aku disayang sama Allah. Padahal dimudahkan dengan ditolongnya itu sebagai penutup hatinya dia, sehingga dia tidak merasa sedang disiksa oleh Allah. Wa ujabal im'ad, dan kalau seandainya aku disiksa oleh Allah, pasti oleh Allah aku dijauhkan. Maksudnya kalau seandainya Allah nyiksa saya, pasti aku gak bisa ibadah ini. Kalau seandainya Allah nyiksa saya, pasti aku gak bisa sedekah. Padahal sedekahnya tidak ikhlas. Nah, ini jadi penghalang bagi si murid. Nah, faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yashkur. Terkadang Allah putuskan pertolongan-pertolongan kepadanya sehingga dia tidak merasa, tidak sadar dirinya sedang diputuskan oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata ada siksaan Allah yang datang kepada kita yang tersembunyi, yang diri kita merasa tidak disiksa oleh Allah. Jadi ulangi lagi, siapa itu murid? Murid itu kullu man arada at-taqarruba ila Allah fi islahi halihi wal istiqomati ala siratih. Yang disebut murid orang yang punya tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia ini dengan menjalankan cara atau beristiqomah di jalannya. Ima bitawajjihin alimin robaniyin syahida sholihuna bil istiqomati wa taqwa. Ada kalanya si murid ini dengan arahan seorang alim tentang ilmu ketuhanan yang menyaksikan bagi orang-orang alim itu dengan kebaikan oleh orang-orang soleh. Wa amma bisti'anati sodikin, atau dengan pertolongannya kawan atau berkawan dengan orang-orang yang soleh, bisa jadi kita ini mendekatkan diri dengan Allah. Nah, yang harus kita pelajari pada subuh ini, falal muridi ayyura iyal adaba ma'allahi wa ma'a rasulihi wa ma'a syaihi wa ihwanihi fa in asal adaba falyubadir at-taubata ilallah wal i'tidar. Wajib bagi si murid. Sekali lagi, si murid ini adalah orang yang punya tujuan ingin mendekatkan diri dengan Allah. Tugasnya wajib bahwasannya dia menjaga adab, menjaga etika kepada Allah, menjaga tata krama kepada Rasulullah, menjaga adab kepada Rasulullah, menjaga adab kepada guru-gurunya, menjaga adab kepada saudara-saudaranya. Karena ini penyebab yang menyebabkan kita ini disiksa, tapi diri kita tidak sadar sedang disiksa. Ya, sekali lagi, kenapa kita ini banyak yang tidak sadar kita sedang disiksa oleh Allah, tapi diri kita merasa tidak disiksa? Sebabnya diantaranya buruk adab kita dengan Allah, buruk adab kita dengan Rasulullah, buruk adab kita dengan guru yang memberikan petunjuk kepada kita, buruk adab kita dengan saudara-saudara kita. Itu penyebabnya. Lalu kita bertanya, adab kepada Allah itu seperti apa? Di antaranya, adab kepada Allah itu husnudzanni bih. Wajib kita ini husnudzon dengan Allah. Orang yang buruk sangka kepada
kepada kita yang kita ini tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Contoh, orang yang suudzon dengan Allah, orang yang buruk sangka kepada Allah, minimal ketika dia sholat hatinya tidak akan bisa khusyuk. Itu bahayanya. Apa buruk sangka kepada Allah? Buruk sangka terhadap takdir-takdir Allah. Kita menyangka yang terjadi kepada kita itu buruk menurut kita, buruk menurut Allah. Enggak, Pak. Semua yang terjadi kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Dulu di hikmah awal pernah dijelaskan begini. Kita sehari semalam tidak lepas dari 4 perkara. Satu, kita sedang diberi nikmat. Ini yang duduk di masjid ini dibagi 4 ini. Satu, ada yang sedang diberi nikmat. 2, ada yang diberi musibah. 3, ada yang sedang taat. 4, ada yang sedang maksiat. Ini keempat-empatnya kalau kita bisa mengelola, kalau kita husnudon dengan Allah, semuanya sumber kebaikan. Ketika kita oleh Allah diberikan nikmat, renungkan, ucapkan dalam hati, ya Allah, aku diberikan nikmat, berarti Allah saat ini sedang menugaskan aku untuk bersyukur. Kita diberikan nikmat batin saat ini oleh Allah. Apa itu nikmat batin? Kita bisa berjamaah subuh. Dan orang ini sekali lagi, banyak orang yang menganggap nikmat itu hanya nikmat dohir. Dianggap nikmat itu kalau banyak duit, usaha lancar, dianggap itu nikmat. Padahal nikmat yang paling besar itu ketika kita diberikan nikmat batin. Apa itu nikmat batin? Kita bisa sholat subuh berjamaah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat batin. Nah, ketika kita sedang diberikan nikmat, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, berarti Allah saat ini sedang nyuruh kita bersyukur. Sumber kebaikan. Yang kedua, keadaan kita maksiat kepada Allah. Mohon maaf, musibah. Orang yang sedang diberi musibah jangan buruk sangka kepada Allah. Baik sangkalah dengan Allah. Kenapa kita diberikan musibah? Karena Allah menyuruh kita bersabar. Kalau nggak ada musibah, apa gunanya bersabar? Kan begitu mungkin logika sederhananya. Yang ketiga, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan taat, bisa berjamaah subuh. Ya Allah, aku bisa berjamaah subuh. Apa tugas kita? Tugas kita itu mengembalikan anugerah kepada Allah. Ya Allah, aku bisa berjamaah subuh ini adalah anugerah, hidayah dan pertolongan-Mu. Kembalikan dengan Allah, jangan diaku kehebatan kita. Timbul kebaikan. Yang keempat, kalau kita jatuh kepada maksiat, maksiat pun juga akan timbul kebaikan. Kenapa kita jatuh kepada maksiat? Sebab Allah rindu taubatnya kita. Jadi maksiat juga akan berbalik menjadi sumber kebaikan kalau diucapkan dalam hati. Kenapa kita terjatuh kepada maksiat? Sebab Allah nyuruh taubat kepada kita. Cepatlah taubat. Makanya dulu juga ada di depan juga dibahas, ada orang yang ibadah tapi celaka dengan ibadahnya tersebut. Ada orang yang maksiat tapi justru selamat dengan maksiatnya tersebut. Siapa orang yang celaka dengan ibadah? Orang yang ibadah tapi lupa mengembalikan anugerah kepada Allah, menganggap ibadah itu kehebatan dirinya. Yang kedua, ada orang yang maksiat tapi dia selamat. Kenapa maksiat selamat? Sebab dengan maksiatnya, satu, dia merasa hina di hadapan Allah. Yang kedua, dia bertaubat kepada Allah. Jadi Allah ini bukan melihat maksiatnya lagi, tapi melihat taubatnya dan melihat merasa hinanya di hadapan Allah. Itulah yang Allah lihat. Tapi sebaliknya tadi, orang yang taat, yang ibadah kepada Allah, dia celaka. Kenapa celaka?
Sebab Allah melihat sombongnya karena ibadah yang ia lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi semua keadaan yang ada pada saat kita saat ini itu yang terbaik menurut Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Makanya ketika melihat ada orang maksiat, kita ucapkan a'udzubillahi min dzalik. Tapi jangan buruk sangka dulu. Kenapa orang itu maksiat? Mungkin Allah rindu menunggu taubat daripadanya. Paling kita punya tugas mengingatkan. Wahai kawan, jangan kau maksiat kepada Allah, cepatlah bertaubat. Ketika dia bertaubat, Allah tidak akan lagi melihat maksiatnya, tapi Allah akan melihat lagi taubatnya. Ada orang yang beribadah, tapi dengan ibadahnya sombong, Allah tidak akan lagi melihat ibadahnya, tapi Allah akan memandang lagi sombongnya. Makanya banyak orang yang sombong tapi orang yang ibadah tapi celaka. Banyak orang yang maksiat yang diselamatkan oleh Allah. Itu akibatnya. Jadi sekali lagi, husnudzon dengan Allah, baik sangka dengan Allah, itu tugas murid. Karena kalau buruk sangka akan menimbulkan, mendatangkan siksa, yang siksa itu diri kita tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Itu maksud hikmah ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antaranya adab dengan Allah itu wa adamil i'tirad 'ala Allah. Haram hukumnya mengkritik Allah. Kalau kita mengkritik, mohon maaf, kalau kita mengkritik orang tua atau mengkritik atasan kita itu biasa. Tapi kalau mengkritik Allah nggak boleh. Ngapu nih maju hujan terus, nggak boleh. Kenapa ini kemarau panjang terus? Nggak boleh. Nggak boleh Allah dikritik sama kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tadi kalau kita banyak mengkritik Allah, maka itu buruk adab kita dengan Allah. Orang yang buruk adab dengan Allah, Allah akan turunkan siksa yang dirinya sendiri tidak sadar sedang disiksa. Contoh tadi diantaranya lah yang mohon maaf yang sering kita alami. Tidak khusyuk dalam sholat, itu sudah siksaan sebenarnya bagi murid itu. Memang kalau dilihat dari segi-segi yang lain, kita sudah bisa sholat saja, alhamdulillah. Kita ditakdir sujud saja, alhamdulillah. Kalau melihat di segi-segi yang lain. Tetapi ketika kita tidak bisa khusyuk, itu hakikatnya siksaan bagi si murid. Bagi orang yang mau belajar ma'rifat, itu sudah terhalang di situ juga. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau berkata suatu hari, aku ada melihat seorang pemuda ini minta-minta. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hatiku bergerintik. Orang itu kok masih muda, kerjanya minta-minta, buruk sangkalah kepada orang itu. Singkat ceritanya, Syekh Junaidi Al-Baghdadi pada malamnya ketika dia sholat tahajud tidak khusyuk, zikir tidak hadir hati, baca Al-Quran hanya sebatas kerongkongan, tidak sampai ke hati. Masya Allah, dia sedih. Kenapa nih aku zikir tidak khusyuk, zikir tidak merasakan nikmat, sholat tidak merasakan khusyuk. Langsung dia berpikir, oh ternyata pernah sore harinya buruk sangka kepada seseorang. Nah inilah ketika kita zikir tidak bisa hadir, baca Al-Quran tidak tembus ke dalam hati, hanya sebatas kerongkongan saja, itu hakikatnya siksaan bagi si murid. Bagi orang yang mau belajar ma'rifat itu sudah disiksa, itu sudah berat siksaan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi adab dengan Allah. Al-adabu ma'allah al-mubadaratu imtisali awamirihi wajtinabin nawahihi wa adamul i'tiradi alaihi wa la khaliqati. Di antara adab dengan Allah, berburu-buru melaksanakan perintahnya.
Ketika kita sudah mampu melaksanakan perintah Allah atau sudah datang perintah Allah waktunya, maka cepat-cepatlah laksanakan perintah Allah. Itu adab dengan Allah. Tapi kalau kita misalnya melalaikan perintahan Allah, sholat kita lalaikan, haji padahal sudah mampu kita lalaikan misalnya, zakat kita lalaikan, itu perintah Allah semua. Kemudian kita lalaikan, ini akan menimbulkan, karena ini buruk adab kepada Allah, ini akan menimbulkan Allah memberikan siksa kepada kita, dan kita sendiri tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita belajar bagi murid yang kita ini punya tujuan ingin mendekatkan diri dengan Allah, pahami bahwasannya kita ini sebenarnya sering disiksa oleh Allah, cuman karena kita tidak sadar, gegara karena kita ini masih bisa sholat, karena kita masih sholat, karena kita bisa sedekah, merasa kita ini tidak dimurka oleh Allah. Padahal di situ banyak murka Allah. Di antaranya ketika kita sedekah tidak bisa ikhlas, ketika kita sholat tidak bisa khusyuk, itu adalah cukup siksaan yang dahsyat bagi murid, bagi orang yang mau mendekatkan diri dengan Allah. Kecuali kalau orang ini gak ada ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu jelas menganggap itu bukan siksaan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiqatu bi wa'di, adab dengan Allah itu yakin, percaya dengan janji-janji Allah. Jangan pernah ragu atas janji-janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Di antaranya janji Allah, wa may yattaqillah, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, orang ini di antaranya janji Allah akan diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak ia kira. Artinya asal kita bertakwa kepada Allah, hidup kita dijamin. Makanya para guru-guru menyampaikan begini, tidak ada orang yang bangkrut karena sedekah, enggak ada orang yang bangkrut karena wakaf. Tapi kalau orang yang bangkrut karena judi online banyak. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin dengan janji-janji Allah kepada kita. Itu sebahagian adab kita dengan Allah. Karena kalau kita ragu dengan janji Allah, itu Allah akan mendatangkan akibat kepada kita, disiksa batin kita. Siksaan bagi batin kita apa? Di antaranya tadilah sholat kita tidak bisa khusyuk. Itu siksaan bagi kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kita harus menjaga adab yang dohir dengan Allah. Di antaranya adab yang dohir dengan Allah, ka'alam yamudda rijlaihi ilal kiblat. Kita tidak diperbolehkan melonjorkan kaki ke kiblat, itu adab. Melonjorkan kaki ke arah kiblat kalau tidak madorot, itu tidak boleh. Dalam hukum fikih, buang air besar, buang air kecil, haram hukumnya menghadap atau membelakangi kiblat. Itu kenapa? Karena tidak adab dengan Allah. Dan nanti oleh Allah akan diberikan akibatnya. Kalau kita melanggar adab yang dohir, maka Allah akan memberikan akibat yang dohir kepada kita. Kalau kita melanggar adab batin kepada Allah, seperti tadi ragu dengan janji Allah, maka Allah akan memberikan hukuman batin kepada kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jaga etika dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga adab kita kepada Rasulullah, jaga sopan santun kita kepada Rasulullah. Karena kalau kita tidak sopan kepada Rasulullah,
maka Allah akan menurunkan adab kepada kita, akan menurunkan siksa kepada kita, yang mana diri kita tidak sadar sedang disiksa oleh Allah itu. Yang pertama, adabul batin ma Rasulillah ayyakuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Adab kepada Rasulullah, cintai Rasulullah melebihi cinta kepada anak kita. Cintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Cintai Rasulullah melebihi cinta kepada keluarga kita. Itu adab kita kepada Rasulullah. Karena kalau kita gak ada batin kepada Rasulullah, nanti akibat batin akan datang kepada kita. Wa yuhibba ashabihi wa ahli baitihi, cintai keluarga Rasulullah, Fatimah, Hasan Hussein, Ali termasuk menantunya. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang 10 terutamanya, yang al-mubasyirina bil jannah, dan semua sahabat Rasulullah itu mulia, semua masuk surga. Cintai sahabat-sahabat Rasulullah. Karena kalau kita benci kepada sahabat Rasulullah, karena kan ada satu golongan di kita di dunia inilah, satu golongan yang membenci Abu Bakar Siddiq, yang membenci sahabat-sahabat yang lain, bahkan menuduh Aisyah berzina. A'udzubillahi min dzalik. Cintai sahabat-sahabat Rasulullah, cintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada batin kita kepada Rasulullah. Amma bil zahir, adapun sopan santun secara dohir kepada Rasulullah, ayat tadiya bihadiyatihi bihidayatihi, kita ikuti petunjuk Rasulullah. Wa yuksiru as-salata ala nabi, perbanyak sholawat kepada Nabi. Itu adab dohir kepada Rasulullah. Karena kalau kita jarang baca sholawat, nanti akan ada akibat kepada kita. Kemudian al-adabu ma'ihwanihi, adab kita ini dengan saudara-saudara kita. Di antaranya adab dengan saudara kita ini, wa nushulahum, berikan nasihat kepada saudara kita. Apa itu nasihat? Supaya kita paham dulu. Nasihat itu berkehendak baik kepada orang. Pak, saya tolong berikan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu supaya orang ini berkehendak baik kepada dirinya, dunia dan akhirat. Jadi ketika kita menasihati orang, niatkan dalam hati bahwasannya kita ini berkehendak baik kepada orang itu selamat dunia dan akhirat. Itu nasihat. Karena mohon maaf, sedikit aja kita keluar dari hikam. Begini, di antara orang yang hatinya sudah belajar makrifat dan sedikit aja lah, jangan banyak, sedikit masuk makrifat itu hatinya hidup. Apa di antara tanda hati hidup? Tanda hati hidup itu ketika kita menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan. Kan begini, banyak orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati. Nah, ini permasalahan sebenarnya. Banyak di antara kita ini, termasuk diri kita mungkin, jasadnya hidup tapi hatinya mati. Sehingga kan Al-Imam Ghazali mengatakan begini, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia ini banyak yang tidur, lupa, lalai. Idza matu intabahu, ketika dia mati baru tersadar. Nah, jangan termasuk kita ke sini hati-hati ini. Apa di antaranya hati yang lalai itu tandanya? Tanda hati yang lalai itu atau hati yang mati itu di antaranya ketika hati kita tidak punya kehendak baik kepada orang lain. Ada orang kena musibah, kalau orang yang hidup hatinya, ya Allah, mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran dan musibahnya mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik.
Itu orang yang hatinya hidup. Ada kawan kita yang bangkrut, ya Allah, kawan kita usahanya bangkrut. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan rezeki dan ganti semua yang kehilangannya. Itu hati yang hidup. Tapi kalau hati yang mati, ada kawan kena musibah, dia kena musibah, itu karma dari saya katanya. Itu hati yang mati, hati yang busuk itu. Dan banyak, mohon maaf, di antara pengaruh setan kepada kita itu, kepada hati manusia itu tadi, untuk menyimpan rasa kebencian. Orang dapat musibah, mohon maaf, dia ini malah puas, merasa puas dirinya. Kalau orang dapat nikmat, benci kepada orang itu. Kan setan membujuk kita seperti itu dalam hati. Nah, orang yang hatinya hidup justru di dalam hatinya itu punya kehendak baik kepada orang lain. Pengen orang lain itu sukses. Pengen dirinya itu bisa ibadah dan orang lain itu. Ya Allah, jadikanlah aku yang mendirikan sholat. Ya Allah, jadikanlah tetangga-tetangga aku itu yang saat ini belum melaksanakan sholat. Ya Allah, mudah-mudahan cepat bisa bertaubat. Itu hati yang hidup. Tapi kalau hati yang mati, melihat orang yang tidak sholat, cuek aja. Itu hati yang mati. Nah, hal yang seperti ini kata Imam Ghazali, idamatu intabahu. Kalau ruh kita sudah di tenggorokan, baru kita tersadar. Jangan tersadar di situ kita. Yuk sadari sekarang. Nasihat yang paling penting itu adalah ad-du'a'u bidohril ghaib. Mendoakan orang tanpa dia tahu, tanpa yang didoakannya itu, tanpa dia tahu bahwasanya kita mendoakan dia. Itu adalah ibadah yang terbaik diantaranya. Karena ada macam-macam ibadah, ada 4 ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik mendoakan orang bidohril ghaib, mendoakan orang dan orang itu tidak tahu kita mendoakannya. Makanya, mohon maaf dalam bab doa, ini sedikit dari uraikan. Ada orang yang berdoa, ada orang baca doa. Kalau kita kan kalau sering diundang baca doa. Pak Imam tolong ke rumah nanti aku baca doa. Udah, baca doa itu. Jadi beda, kalau doa itu kan bermohon, kalau baca doa itu ya baca doa, lain lagi ceritanya. Nah, kita harus pelajari sekali lagi. Ibadah yang lebih bagus itu diantaranya adalah ad-du'a'u bidohril ghaib, mendoakan orang supaya orang itu mendapatkan kebaikan dan orangnya itu tidak tahu kita mendoakan dia. Ada orang yang masih belum melaksanakan sholat. Kalau orang yang hatinya hidup, yang belajar marifat, langsung mengucap dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan orang ini bertaubat kepada Allah. Makanya mohon maaf, orang-orang yang sudah hatinya apalagi sampai bisa marifat, dia bergaul dengan siapapun. Bahkan dia pergaulannya itu dengan orang-orang yang ya pokoknya mohon maaf, orang-orang yang gak bener lah istilahnya. Kenapa? Karena dia ini tadi mendoakan mereka-mereka itu di dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hidayah. Ketemu orang yang misalnya belum beriman, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hidayah kepada orang itu. Ketika kita melihat orang dapat musibah, ya Allah, mudah-mudahan orang ini didoakan baik. Dan orangnya tersebut tidak tahu bahwasannya kita mendoakan baik. Itu adalah ibadah yang terbaik di antaranya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi, hidupkan hati kita ini di antaranya dengan berkehendak baik kepada orang lain. Doakan orang lain tanpa orang lain itu tahu bahwasannya kita mendoakannya. Selain kita mendoakan diri kita, doakan juga orang lain. Itu adab dengan saudara-saudara kita. Walau mujallatihim, dan kita memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kalau ada tetangga berbuat salah kepada kita, cepat maafkan oleh kita. Wa amma fi dhahir, adapun adab dhahir, maka yahtamil adzahum, kita berusaha menolong, menanggung beban-bebannya kalau dia ini punya beban yang dahsyat. Qala ba'dus sufiyah, ulama tasawuf, dia mengatakan ilzam al-adab dhahiran wa batinan
Fama sa'adun al-adaba dhahiran illa uqiba dhahiran. Wajib bagi murid, bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu punya adab, baik dohir maupun batin. Barang siapa orang yang buruk adab dohirnya, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada saudara-saudara kita, pasti kita disiksa dohirnya. Apa disiksa dohirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Disiksa dohir itu ketika kita mudah maksiat, lancar maksiat itu. Jadi jangan hati-hati nih. Orang yang disiksa oleh Allah itu lancar mudah maksiat itu. Berlaku keburukan, tetangga gak ada yang tahu. Melakukan keburukan, gak ada orang yang mengetahui kita. Pokoknya gak ada yang menghalangi kalau kita maksiat. Itu siksaan dohir dari Allah kepada kita. Kenapa ini terjadi? Sebab kita buruk adab dohir kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada saudara kita. Yang kedua, wa ma asahadun al-adaba batinan illa uqiba batinan. Kalau kita buruk adab dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sahabat kita secara batin, maka kita akan disiksa secara batin. Apa siksaan batin? Siksaan batin yang dahsyat itu ketika kita sholat tadi tidak bisa khusyuk, zikir tidak bisa hadir, itu siksaan Allah kepada kita. Kenapa itu terjadi? Sebab adab kita kepada Allah buruk secara batin, adab kita kepada Rasulullah buruk secara batin, adab kita kepada saudara kita buruk secara batin. Makanya disiksa batin kita, sholat kita tidak khusyuk. Jadi kalau kita melanggar adab dohir, maka Allah siksa dengan hukuman yang dohir, yaitu mudah maksiat tadi, lancar maksiat itu pokoknya. Yang kedua, kalau kita buruk adab kepada Allah, siksaan batin datang kepada kita kalau secara batin buruk adabnya. Nah, di hikmah ini kembalikan lagi, banyak murid ini yang tidak sadar dirinya sedang disiksa oleh Allah, baik siksaan dohir maupun siksaan batin. Ketika kita lancar maksiat, sekali lagi, maksiat itu lancar, itu siksaan dari Allah kepada kita. Ketika kita ini, mohon maaf, sholat tidak khusyuk, itu siksaan batin kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, perbaiki adab kita dengan Allah, perbaiki adab kita dengan Rasulullah, perbaiki adab kita dengan saudara kita. Dohirun babatinan, adab dohir, adab batin, supaya kita ini dijaga oleh Allah, tidak disiksa dohir kita, tidak disiksa batin kita. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini simpulkan lagi sekali lagi, banyak orang yang disiksa oleh Allah termasuk diri kita semua ini, tapi diri kita tidak sadar sedang disiksa oleh Allah. Ternyata kita sering mendapat siksaan dari Allah, cuman kita tidak sadar karena tertutup dengan ibadah tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada ibu bapak kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.